Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pohon dan buahnya. Kapan dan mengapa para pengikut Kristus disebut Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul, khususnya pasal 11 ayat 26, tertulis, di Antiokialah
murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Julukan Kristen atau menyerupai Kristus ini bukanlah diadopsi oleh pengikut Kristus di Antiokhia untuk menyebut diri mereka sendiri, tetapi merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat yang mengenal mereka. Cara mereka berbicara, berperilaku, menunjukkan Kristus hadir di dalam diri mereka. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang menyerupai Kristus. Tuhan bersabda, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus menegaskan, setiap orang dikenal dari buah yang dihasilkannya. Karakter kita akan dikenal dari buah-buah yang dihasilkan atau ditunjukkan oleh kita. Menurut Yesus, buah yang dimaksudkan di sini adalah kata-kata yang keluar dari mulut ketika kita berbicara. Karakter kita akan dikenal dari kata-kata kita. Maka berhati-hatilah ketika kita berbicara. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sampaikan pengajarannya ini agar para pengikutnya selalu mawas diri dan mau mengoreksi karakter sendiri dengan memperhatikan cara berkata-kata. Pernahkah kita memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan ketika berbicara dengan seseorang, ketika kita merasa sukses, atau ketika kita sedang marah? Pernahkah kita memperhatikan topik pembicaraan kita sehari-hari? Apakah getaran cinta Kristus hadir? Ataukah cuma karakter atau nafsu duniawi semata? Menjadi pengikut Kristus hendaknya mengarahkan kepribadian dan karakter kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika Kristus ada di dalam hati kita, maka karakter kita akan menyerupai Dia, yakni kelembutan, belas kasihan, dan pengertian akan nampak dalam kata-kata kita dan tindakan kita. Oleh karena itu, perhatikanlah cara kita beriman kepada Kristus. Perhatikanlah cara kita datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini, datanglah dan perhatikan dengan sungguh-sungguh sabdanya, berusaha mengerti serta melakukannya. Semoga demikian. Amin.